سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira beruzlah itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Enggak. Nabi Musa tahu dia nggak punya hak membunuh Samiri, maka dia katakan ma khatbuka ya Samiri. Harun dimarahin, ditarik pajenggotnya. Umatnya disuruh bunuh diri karena taubat zaman itu bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Giliran Samiri ngomongnya pelan sekali. Ma khatbuka ya Samiri. Jadi Nabi Musa ngeliat Samiri itu langsung bergidik bulu romanya itu. Ini serem juga ini orang, ya. Nggak sembarangan ini orang. Dan beliau dapat kalam lah kira-kira, ya. Itu bukan hak, tapi haknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Maka keluarlah kalam ma khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu wahai Samiri? Jadi Nabi Musa ngerti Samiri itu akan menjadi yang kita sebut sekarang Dajjal. Dan yang paling unik apa? Samiri itu nama gelar, Pak. Gelar orang kampung Samara namanya Samiri. Kayak Batawi, Jawi, Buguri. Kan sekarang lagi trennya ustaz-ustaz nyebut dirinya Al-Batawi, Al-Buguri. Kalau Bintaro apa dong? Al-Bintari. Masih cocok lah ya. Berarti Pak Mirwan Al-Bintari. Kau pakai terbiri-biri Samiri lagi ya. Ini nama kecilnya siapa? Nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, Musa, tapi binnya beda. Bin Sam'un. Sam'un inilah yang bersekutu dengan iblis karena istrinya mandul. Dia juga mandul. Orang kalau ditanya mulu kan kesel, Pak. Nggak bisa bikin anak ente gitu ya. Kesel dia ya, bertahun-tahun dibilang mandul. Akhirnya dia kesel, bersekutulah dan dia dapat kalam. Apa kata kalam ini? Kamu lakukanlah hubungan suami istri di kuil setan. Ada patung-patung di situ. Dia buat kerjaan suami istri di situ. Jadi anak siapa tuh? Anak iblis, anak setan. Nah, ini, Pak. Maka nanti yang membunuh, yang gorok Samiri siapa? Yang tidak punya bapak siapa? Nabi Isa. Hanya itu, Pak. Karena dia tahu siapa yang akan bunuh dirinya, maka dia tunggu-tunggu tuh kedatangan Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa bakal datang. Kenapa? Karena iblis itu dulu kan bertahun-tahun ibadah di alam Jabarut, Malakut Jabarut, masuk langit 1, 2, 3, 4, sampai kemudian menjadi petinggi-petinggi malaikat. Makanya ketika disuruh sujud, itu ada iblis nggak di situ? Masih namanya lama, Azazil. Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Padahal dia sudah menjadi petinggi malaikat. Cuma golongan jin. Malaikat itu nur, si iblis ini nar, cahaya, api, sama-sama ada kemilaunya. Kalau kita dekat cahaya begini, panas nggak, Pak? Panas nggak ada cahaya begitu? Bedanya sama api gimana? Ada panasnya. Sama-sama terang, tapi yang ini panas, yang ini sejuk. Nah, itu bedanya. Maka setelah muncul Nabi Isa, baru umur 33 Nabi Isa, muridnya baru 12, Pak. Ternyata murid yang ke-12 Yudas Iskariot, seorang yang nyamar. Ternyata itulah si
Samiri. Samiri itu jangan dibayangin badannya gede Pak ya. Dalam hadis itu dikatakan badannya qasirun, pendek, bantet, topi kekar, otaknya Masya Allah, cerdasnya ya, anaknya Azazil langsung, anaknya iblis langsung. Jadi jika ada anaknya kalangan jin, kalangan iblis di kalangan kita, itulah si Samiri. Tapi Samiri itu waktu kecil yang mengajar dia siapa? Jibril. Nabi Isa yang ngajar waktu kecil siapa? Jibril juga. Oh, jadi ini lumayan pas ini. Tapi Nabi Isa tidak diberi hak oleh Allah membunuh sendiri. Dia harus membunuh nanti bersama wali penutup umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu sih bedanya ya. Makanya yang membuat skenario pembunuhan Nabiullah Isa, yaitu dia orangnya. Loh, dia masih hidup tuh. Iya, masih hidup. Iblis saja masih hidup. Kok bisa? Ya, apa yang susah bagi Allah? Makanya ketika terjadi perdebatan antara pengikut Ibnul Jauzi yang mengatakan Nabi Khidir mati dengan pengikut pengarang kitab ini, jadi imam ini namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wahai penolak hidupnya Nabi Khidir, kalian lupa, bukankah ada makhluk yang bukan nabi, bukan wali, tapi masih Allah panjangkan umurnya hari ini, yaitu iblis, yaitu Samiri. Itu bisa panjang, kenapa ini nggak boleh panjang gitu? Oh, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya, ente yang nggak tahu dalilnya. Bukan berarti kita nggak tahu dalilnya, kan dalil banyak Pak. Dalilnya orang-orang ateis itu dalil empirik, nggak kelihatan, dia nggak percaya. Maka ateis itu nggak cerdas-cerdas amat, karena mereka kecerdasannya baru kecerdasan empirik. Empirik ini indrawi, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak ada. Jadi jangan dikira orang-orang ateis itu pinter-pinter Pak, itu justru kebodohan. Ada dalil yang kedua, dalil akli. Saya berpikir, saya percaya, saya menerima, oh kayaknya masuk akal nih, saya percaya. Ini dalil yang kedua, dalil akli. Kalau dalil empirik tadi, ini sekarang sudah masuk ke wilayah agama. Yang empirik tadi, kalau saya nggak lihat dalilnya, saya nggak percaya. Berarti dalil itu mesti ada dalam tulisan buku bagi dia. Nah, maka sekarang banyaklah jamaah-jamaah terkena penyakit ini. Mulai nanya ke ustadznya, bagus ya, mana ustadz dalilnya? Kita kasih dalilnya. Nanya lagi, nomornya mana? Ini mulai terjebak gitu Pak. Emang nomor semua kita pada nomornya? Coba yang ngaji kitab kuning dulu. Kitab itu kan sama Pak, dulu dicetak kuning, sekarang cetak biru. Ya, bukan biru Pak. Dicetaknya sekarang putih, tapi itu sama, itu kitab kuning, nggak ada Pak nomornya dulu. Pernah saya dulu membuka kajian Sahih Bukhari, emang nggak ada nomornya di kitab saya, kitab jadul darurat. Si jamaah ngotot, mana nomornya? Ya kamu lihat aja sendiri. Nah ini jebakan empirik kepada orang beragama hari ini. Udah nggak percaya lagi sama kiai, sama ustadz. Ada dalil pengalaman, itu dalil juga. Bapak yang punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya, itu dalil hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang bikin kita beda di sisi Allah bukan dalil itu. Yang nomor 4, dalil zauqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar nggak? Disebut Pak di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kalbu bergetar, benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak? Enggak bisa dilihat di sini Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu
lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya, dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kolbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat, bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Taillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib. Gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia sedangnya ngapain, Pak? Tidur. Nah, itu keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Dua itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah, itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang sholat subuh ya, man shallal fajra, orang yang sholat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang sholat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan nggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani, Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Taillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya, ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma sholli alaih, ya malaikat ya, Allahumma sholli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa, Allahumma sholli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ghfirlahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja, Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini ya turunannya malas, tidur. Nah, kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi, Pak. Oh, nggak bisa fokus. Ya gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus ini. Ya.
nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus, akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya, Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik Pak mau buka handphone, kecuali yang lagi riya, tahajud yuk. Nah, dalam hatinya tuh terbersit tuh, terbersit. Coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati ya. Maka sebelum pasang-pasang status, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang, main bangunin aja ya, belum juga sholat. Baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama Pak, biksu nggak biksu sama, mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Ya nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100, gundiknya kita nggak tahu berapa. Kan raja, istri resminya berapa? 100, budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya.
Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Loh, ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad, tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400, Pak, istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu, ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gundingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf, kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari? Mohon maaf ya, kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan, Pak. Quran turun di bumi, sama, mau di Arab mau di mana sama. Amirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Gak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar, jadi gak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar nggak di swab, nggak antigen, bener nggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang, itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwa, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga. Harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi, Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja, Pak, berapa ribu itu? Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat
Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu, Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid kepada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat, Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil, Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya, mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari, Pak, ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi bicara zikir, zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, gak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak, Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Gak jelas, Pak, untuk ujungnya kemana, ya. Ada yang udah mati juga ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak, ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download, Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah, amalin aja yang dulu dapat. Gimana, Pak Mirwan? Udah. Kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridho pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah, itu sudah mulai masuk dia itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah, ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh, ya. Mubazir kan teman setan, nah, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'ta'ilah memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri, keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah, dan kita mengambil jalan rohani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin.